الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين utayong akeh sa'au kang padha usaha sapa si alladzina fi ayatina ing dalem pira-pira ayat ingsun Al-Qur'ani tegese Al-Qur'an. Carane piye? Bibatolihim kelawan batalaken ayatina muajizina hale pira-pira kang padha ngampesaken kabeh man ing wong itaba'a kang anut sapa se man annabiya ing Gusti Nabi yansibunahu tegese bangsaaken sapa se alladzina sa'au hum ing manittaba'an nabi ilal ajzi maring apes wa yuthbitunahum lan padha ngedon-ngedoni sapa si alladzina sa'au hum ing manittaba'an nabi anil imani saking iman au muqaddirina utawa pira-pira kang bodho ngira-ngiraaken kabeh azana ing apese kita anum saking kabeh wa fi qiraatin lan iku tetep dalam siji wacanan utawi dawuh muajizina. Jadi ini bisa dibaca walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Bisa begitu atau walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Bisa begitu. Mu'ajizina maknanya sama kang podo ngapesaken kabeh lana mar ai musabikina tegese kang podo dingini kabeh lana maring kita ayadzununa tegese podo nyono sapa si alladzina sa'amang ayafutuna ing yento ngepotaken sapa si alladzina sa'u na ing kita biingkarihim kelawan oleh ingkari alladzina sa'u mang alba'tha ing tangi saking kubur wal iqaba lan ing siksa ulaika ashabul jahim. Ulaika utawi mengkono alladzina sa'u fi ayatina ashabul jahim iku pira-pira wong kang ngahaki manjing neraka jahim ainari tegese neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sa'u fi ayatina ulaika walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin atau mu'ajjizina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang berusaha di dalam melemahkan ayat-ayatku kata Allah Al-Quran dengan yaitu Al-Quran bibtalihim dengan cara mereka menolak atau membatalkannya
lakukan pelemahan-pelemahan, pembusukan-pembusukan, tentunya mu'ajizin atau mu'ajizin. Mereka melemahkan, memberi pengaruh untuk melemahkan semangat, kepercayaan, keimanan, dan keikutan kepada orang-orang yang telah ikut setia kepada Nabi Muhammad SAW. Manittaba'an Nabi. Jadi dulu memang ada orang-orang kafir berusaha untuk melemahkan ayat-ayat Allah, melecehkan, membusukkan ayat-ayat Allah. Jadi mulai dulu itu, bukan hanya sekarang. Kalau sekarang kan sudah banyak kan, bahkan akhir-akhir ini ada yang menghina Nabi itu mati dalam kondisi yang tragis, yang sangat hina, semenjak dia menjadi orang yang menghina Nabi, menjadi buronan umat-umat Islam. Karena ada di negara yang tidak berpihak kepada Islam secara komprehensif, maka dia dijaga, malah diamankan, tidak diberi hukuman, malah dia didampingi setiap harinya mulai tahun 2017 oleh polisi tertentu. Pada akhir-akhir kemarin ini, akhirnya dia menabrak. Dalam mobilnya itu ada 3 orang di dalamnya, ya yang penghina Nabi itu, kemudian juga 2 polisi, semuanya mati tragis, menabrak truk dengan kencangnya sehingga semuanya mati dalam mati yang tidak terhormat. Bayangkan, dari tahun 2017 baru tahun 2000 sekarang, berarti sekitar 3 tahun lebih, 4 tahun lebih. Makanya jangan macam-macam, di dunia sudah disiksa oleh Allah. Lah, dari dulu memang ada orang yang berupaya untuk melecehkan, melemahkan, bahkan juga istilah sekarang adalah menista ayat-ayat Allah. Kalau sekarang yang sedang terkenal adalah Saifuddin Ibrahim. Itu orang Islam awalnya. Bahkan anaknya pun banyak yang Islam. Orang tuanya orang Islam. Pandai baca Quran. Tapi karena mendapat azab dari Allah, atau mendapat bukan azab ya, mendapat dicabut hidayahnya oleh Allah. Makanya hidayah itu mahal. Sampai Nabi saja terhadap pamannya sendiri Abu Thalib ini tidak bisa mengajaknya untuk bertauhid, sampai Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberi hidayah, man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang akan bisa memberi hidayah kepada siapa yang telah Allah kehendaki. Maka wajib bersyukur kita ini menjadi orang yang mendapatkan hidayah, berada di jalan Allah, apalagi ada di pondok pesantren. Alhamdulillah. Makanya orang yang tidak suka di pondok pesantren ini alamat dia tidak dapat hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang ada santri itu yang ingin tidak lama di pondok pesantren, bercita-cita tidak lama di pondok pesantren. Banyak saya dengar itu.
Padahal kita ini ingin jadi orang selamanya ada di pesantren sampai mati. Itu karena kalau ada di pesantren sampai mati, sampai tua nanti, kalau meninggal dunia akan menjadi orang yang meninggal syahid, sedang belajar dan mengajar, bergelut dengan ilmu. Apakah itu tentu terus membantu pondok pesantren dengan mengajar? Itu maksudnya. Malah ada yang tidak ingin lama di pondok karena takut jadi ini, jadi itu. Ini pembusukan ini namanya. Bahaya pendapat seperti itu. Lah, orang-orang yang sa'u fi ayatina mu'ajjizina, orang-orang yang berusaha dan berupaya untuk melemahkan ayat-ayatku kepada orang-orang yang telah ikut kepada Nabi, bahkan mereka melecehkan, menista ayat-ayat Allah, dan mereka mengira bahwa dengan yang mereka lakukan itu dapat melemahkan keimanan mereka. Disangka orang ini yang sudah beriman, disangka orang yang sudah tunduk kepada ajaran agama itu bukan hidayah dari Allah. Menyangka sangkaan mereka seperti itu. Bahkan mereka menyangka bahwa apa yang telah mereka lakukan dengan keingkarannya terhadap ba'ats, orang semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur. Justru ia gembar-gemborkan kepada orang-orang lain. Maka tidak hanya itu, wal iqab, akan dapat ancaman siksaan nanti di akhirat. Orang yang melemahkan itu kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah, yang ada upaya-upaya seperti itu, jadi provokator, itu fitnator, orang seperti itu, ulaika ashabul jahim, mereka adalah penghuni neraka. Na'udzubillahi min. Kalau hidayah luar biasa. Ada suatu kejadian kawan di perang Yarmuk itu. Pada perang Yarmuk itu panglima perang yang dari Romawi melawan umat Islam, yang panglimanya waktu itu adalah panglima dari pihak Islam adalah Khalid bin Walid, dan panglima dari pihak Romawi itu, panglimanya setelah bertemu dengan Khalid bin Walid, Allah turunkan pula hidayah. Seketika itu Allah memberikan hidayah. Kan biasanya sebelum perang antar panglima itu bertemu, ada deal-deal, kesepakatan cara dalam perang bagaimana, dan itu yang dipatuhi dalam aturan berperang. Ternyata di waktu bertemu antara sama panglima itu, justru panglimanya Romawi di perang Yarmuk itu justru beriman dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbalik langsung masuk Islam. Luar biasa. Coba kalau Allah memberikan hidayah. Asalnya mau membunuh umat-umat Islam, akan memerangi umat Islam, tapi kalau berkehendak orang ini agar Allah berkehendak untuk mendapatkan hidayah, tidak ada siapapun yang berani menghalangi. Ketika berembuk dalam aturan perang, terharu dan bersama dengan hidayah Allah, langsung masuk Islam dan sholat sekaligus waktu itu. Luar biasa. Coba lihat di peristiwa perang Yarmuk, panglima dari pihak Romawi. Coba. Bahkan setelah itu, begitu memulai peperangan, ada di pihak umat Islam. Justru panglima dari Romawi itulah yang menyerbu umat Romawi itu sendiri. Allah berkehendak hanya tidak mendapatkan hidayah saja, justru akhirnya dia terbunuh, mati syahid, mati dalam keadaan mulia, dan disaksikan oleh Allah, malaikat, dan semua yang hadir
akan dimasukkan ke surga Allah. Justru mati di tangan temannya sendiri dari Romawi. Tapi justru ini yang beruntung. Betapa para sahabat ingin meninggal dunia ketika perang, tidak jadi. Mereka tidak jadi syahid. Di antara juga Khalid bin Walid. Semua menginginkan mati dalam kondisi syahid. Nah inilah juga syahid orang yang sedang menuntut ilmu sampai tua, sampai berumur 90 tahun, sampai 100 tahun sekalipun. Dalam kondisi tolabul ilmi. Coba itu kalau tidak percaya, ada dulu sekitar tahun 1930-an. Ada Habib Hussein Al-Hamid di Probolinggo itu. Beliau ini di masa hidupnya tidak pernah tidak berdakwah, selalu belajar, mengajar, dakwah terus. Sehingga oleh Allah dipanjangkan umurnya sampai umur 120 tahun lebih. Beliau Habib Hussein Al-Hamid di Probolinggo ini akhirnya meninggal dalam kondisi mengajarkan, bergelut di bidang ilmu, pengetahuan. Mati syahid, apalagi seorang habaib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang santri ini tidak ingin seperti itu. Makanya kalian menjadi orang yang alhamdulillah masuk di pesantren ini suatu hal yang luar biasa dan pertanda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, orang-orang yang berusaha melemahkan ajaran-ajaran Allah, berusaha untuk pula melemahkan ayat-ayat Allah, mereka itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang seperti itu, dan sebaliknya kita mudah-mudahan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, yang mulia adalah orang itu adalah ish kariman au mut syahid. Orang yang bahagia itu adalah ish kariman. Hiduplah kalian dalam keadaan mulia. Ya, apa yang orang mulia? Ya, berakhlakul karimah dan melakukan ajaran-ajaran agama yang benar. Senantiasa bergelut dengan ilmu dan pengetahuan. Tentunya ilmu agama. Kalau matilah dalam kondisi syahid. Apa ya, terus bergelut di bidang ilmu pengetahuan? Tentunya ilmu agama. Jadilah orang ish kariman au mut syahid. Hiduplah kalian dalam kondisi karim, mulia. Kalau matilah dalam kondisi syahid. Mudah-mudahan kita semua sampai tua, umur 100 tahun lebih nanti, tetap bergelut di bidang ilmu agama. Amin Allahumma amin. Sehingga kita ketika diambil nyawa kita oleh Allah dalam kondisi syahid. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqih وفقي أهلنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعانا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واسع جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على محمد